Masih menggunakan dataset penyakit diabetes. Kali ini saya menggunakan dataset tersebut untuk melakukan optimasi algoritma KNN atau K-nearest neighbor. KNN saya gunakan untuk mendeteksi penyakit diabetes, namun nanti hasilnya akan kita optimasi menggunakan grid search. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita import library yang dibutuhkan. Pertama, kita import pandas. Pandas digunakan untuk manajemen, dalam kasus ini manajemen dataset saya dalam CSV. Dia NumPy itu untuk manajemen array. Kemudian kita juga import library untuk menghitung akurasi, dan library untuk classifiernya yaitu KNN, dan library yang terakhir adalah grid search untuk menemukan parameter optimal. Yang pertama kita import dari sklearn untuk KNN-nya. Terus setelah itu kita import untuk pengukuran library mengukur akurasi atau metrik. Akurasi score. Terakhir, nah ini library yang kita butuhkan untuk melakukan atau menemukan parameter KNN paling optimal. Kita memanfaatkan grid search. Grid search. Kalau kita jalankan grid search, import, import. Saya lagi. Nah, ketika sudah terimport, langkah selanjutnya adalah kita meload atau memasukkan dataset yang akan kita gunakan. Dalam kasus ini saya sudah punya filenya di lokal komputer saya, tinggal saya akses saja ke path-nya, frame pd.read.csv, kemudian kita masukkan path-nya .csv. Jadi dataset saya sudah terpisah ya, antara data latih dan data untuk uji itu sudah saya pisah secara manual. Kemudian kita pecah data latih ini, file data latih ini ke dalam variabel yang khusus mengandung nilai-nilai dari fitur, dan yang satunya khusus labelnya saja. Kita buat yang khusus fitur. Karena untuk khusus fitur berarti kita delete labelnya, delete extract 8 ini indeks kolom di file CSV nya dan eksisnya 1. Kemudian untuk yang labelnya saja juga kita buat, jangan lupa kita pilih yang label saja, label namanya outcome. Karena kalau kita lihat di sini, di sini saja. Karena kalau kita lihat di sini, ketika ds.head, oh belum saya run ini, nanti aja. Dot values. Kemudian untuk yang latihnya juga jangan lupa pd.csv, salah, csv. Kemudian path-nya diabetes uji.csv sama,
kita bisa juga. Untuk yang uji hanya yang label dan hanya yang values. Persis. Ini juga sama karena filenya sama, cuma saya pecah saja datanya. Kemudian Y tesnya, label untuk tesnya juga kita isi. Df outcome values. Kita coba. Nah, kenapa kok ini 8, kok ini outcome? Karena kalau kita lihat di datasetnya, outcome nama dari kolom labelnya. Jadi yang label ya berarti ini diisi outcome. Sedangkan 8, karena kita mau hapus ini kan ada di indeks ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Urutan ke-9 berarti indeksnya 8, karena kan mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 8. Kemudian lanjut. Sekarang kita coba untuk melakukan klasifikasi tanpa menggunakan parameter yang optimal. Saja adalah KNN tanpa tuning. KNN kita klasifikasi langsung. Neighbor tetangganya katakanlah kita awur saja 3, karena kita kan tidak tahu parameter yang optimal, jadi kita isi asal aja 3. Kemudian kita lakukan proses training menggunakan data training dan label training. Ini kayaknya oh iya label salah ya kan. U-train sudah. Kemudian kita lakukan prediksi njlf.predict. Kita masukkan untuk prediksi data yang ini, kita uji. Kemudian kita nilai akurasinya, nilai akurasi skor kayak ini. Masukkan saja Y-test. Y-test ini label yang seharusnya sama YPred. YPred itu label yang hasil prediksi. Kita bulatkan ketiga angka setelah koma. Sekarang kita coba. Error. Y-train is not defined. Y-train. Oh, Y-train. Y-train. Saya jalankan lagi. Nah, ketemu akurasi 0,68,2 atau 68,2%. Sekarang kita coba untuk menemukan berapa sih parameter yang paling optimal untuk kasus ini, karena kan ini bisa saja 1, 4, 2, 8 kan kita tidak tahu, karena mencoba satu-satu kan memakan waktunya terlalu lama kalau misalkan datanya besar. Nah, kita bisa memanfaatkan yang namanya bridge search. Langsung saja kita definisikan parameter yang akan kita tuning, karena di sini tetangga, KNN kan tetangga parameternya. Langsung kita N neighbor. Kemudian nampi dot rank, kita coba rank dari
100, tetangga terdekat 1 sampai 200. Katakanlah seperti ini. Kemudian kita lakukan pemanggilan library untuk optimasi. Grid search v kita masukkan classifiernya, kemudian kita masukkan parameter yang mau dituning, kemudian cross validation-nya kita buat 3, kemudian scoring-nya kita buat akurasi, kemudian terus kita lakukan proses training lf.fit sama pakai extend dan y try. Kita lakukan cetak parameter yang paling optimal menggunakan fungsi base params. Nah, sekarang kita coba. Biasanya memakan waktu agak lama, gantung classifier yang digunakan dan datanya serta ranknya ini. Nah, ini sudah ketemu. Menurut grid search yang paling optimal adalah 9 tetangga terdekat. Sekarang mari kita coba KNN dengan parameter hasil tuning grid search, yaitu 9. Langsung saja sama seperti ini, atau kita copy saja ini. Dengan tuning tetangga terdekat 9. Kalau kita ganti 9, kita coba. Nah, bertemu akurasi sebesar 74% dari yang semula 68,2. Setelah menggunakan parameter optimal bisa dihasilkan 74%. Jadi seperti itu. Ini berarti kita sudah meningkatkan atau mengoptimalkan mengoptimalkan algoritma KNN sebanyak 5,8%, sekitar 5,8%. Ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka, subscribe kalau ingin berlangganan. Sampai jumpa.